Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah dari Tuhan. Kita diberi kesehatan pada saat ini. Kita bersama-sama ingin bersekutu di dalam doa keluarga. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat satu pujian dari NKB 119. Nyanyikanlah lagi bagi Tuhan, bagiku. Tuhan Allah Yesus Kristus yang Maha Baik, kami awali hari ini dengan ucapan syukur padamu ya Tuhan, atas anugerah yang selalu baru setiap hari untuk kehidupan kami. Dan Engkau selalu memberi kesempatan buat kami hidup lebih baik daripada hari kemarin-kemarin. Bimbing kami untuk tetap berjalan pada kebenaran-Mu ya Tuhan, dan tidak menjadi lemah dalam kegagalan kami. Manusia boleh meninggalkan kami, dan boleh mengecewakan kami, tetapi Engkau ya Allah tak pernah sekalipun pergi dan membiarkan kami sendirian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni atas kesalahan dan kehilafan kami ya Allah. Baik itu melalui perkataan, kelakuan kami, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu ya Allah. Ampuni kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, dengan tema kuasa perkataan yang akan dilayani oleh Pendeta Adi Cahyono. Bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar dan melakukannya untuk kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapak, Oma yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa keluarga pada hari ini. Temanya adalah kuasa perkataan. Bacaan yang saya pilih diambil dari Yeremia 1 ayat 4-10.
Yeremia 1 ayat 4-10 saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini yang akan kita renungkan dengan tema kuasa perkataan. Bagi saudara, kita mungkin pernah mendengar jargon atau slogan yang berbunyi, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Maksudnya apa nih? Kita kan manusia kok harimau gitu nih. Ya, jargon atau slogan ini mau mengatakan bahwa setiap perkataan kita itu akan berbalik atau menjadi sebuah kenyataan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkannya. Melalui jargon tersebut, kita mau diingatkan agar menjaga perkataan kita, supaya efek dari perkataan yang pernah diucapkan tidak menerkam seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya. Jadi mulutmu harimau itu adalah seperti harimau yang memangsa mangsanya, menerkam mangsanya begitu. Nah, bagi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jargon ini, slogan ini begitu terkenal karena banyak tokoh publik, figur masyarakat yang sering mengeluarkan kata-kata negatif ya, negatif dalam arti tidak membangun atau kata-kata yang akhirnya terjadi kepada dirinya. Ada yang berkata nanti membusuk di penjara lah, atau berani jalan dari Jogja ke Jakarta, atau gantung saya di Monas kalau kalah, dan seterusnya. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang kita tahu di publik begitu sangat fenomenal. Jadi kita pada hari ini diingatkan pentingnya menjaga perkataan kita. Dalam pembacaan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa Allah sangat memahami bahwa ada kuasa yang luar biasa dari perkataan manusia, terutama pada hambanya ya, atau nabinya. Bacaan kita di sini adalah proses panggilan Allah terhadap Yeremia yang pada saat itu masih muda. Dia minder, dia keder, dia tidak bisa berbicara di depan umatnya apa yang harus disampaikan. Allah menegaskan bahwa Yeremia dipanggil sejak dalam rahimnya, dari kandungan ibunya dia sudah ditetapkan menjadi nabi utusan menyampaikan firman Allah. Allah menegaskan bahwa akan menaruh perkataan itu di dalam mulutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mesti memahami bahwa memang sebelum Allah mengutus Yeremia sebagai penyambung lidah Allah, terlebih dahulu Allah menaruh perkataan-perkataannya ke dalam diri Yeremia, sehingga diharapkan yang dilakukan Yeremia itu adalah perkataan-perkataan Allah. Dari sini kita bisa belajar, kalau kita ingin mengeluarkan kata-kata yang baik, ya mau tidak mau yang harus kita masukkan adalah kosakata yang baik, yaitu dari firman Allah. Kata-kata negatif, kata-kata positif itu bukan berarti kalau negatif itu kata-kata yang berisi kebun binatang gitu, bukan juga. Tetapi sebuah pernyataan, statement yang merendahkan atau memberikan sebuah umpatan atau memberikan sebuah stigma, seringkali
di masa pandemi ini kalau ada orang yang terkena atau terpapar, dengan mudah sekali orang akan mengatakan, kamu sih jorok, kamu sih bandel dan sebagainya. Padahal kita tidak pernah tahu bisa di mana saja kita kena dan kapan saja. Kata-kata yang disampaikan Allah kepada Yeremia juga bukan kata-kata biasa. Ada sebuah fungsi, ada sebuah peran dikatakan di sini. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi kata-kata dari firman Allah itu mempunyai sebuah fungsi. Membangun dari mulai yang awal maksudnya mencabut dan merobohkan, artinya ini mencabut dan merobohkan hal-hal yang tidak benar. Kesombongan diri, keangkuhan, keegoisan itu juga bersumber dari bisa menjadi sumber kata-kata negatif yang harus disingkirkan. Membinasakan, meruntuhkan hal-hal semacam itu. Kemunafikan, keangkuhan dan seterusnya. Untuk membangun dan menanam ini artinya memberikan motivasi, menginspirasi, memberikan semangat dan seterusnya. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan pada hari ini untuk benar-benar hati-hati menggunakan perkataan kita. Yesus juga mengatakan, dicatat dalam Matius pasal 12 ayat 36 demikian, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi dengan pernyataan Yesus itu mari kita benar-benar berhati-hati dengan perkataan kita. Dan saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik, perkataan kita itu sekarang bukan hanya melalui mulut kita, tetapi kata-kata itu kita produksi di dalam gadget kita, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Kata-kata kita keluar di sana. Sama aja mungkin tidak keluar bunyinya, suaranya, tetapi orang yang membaca juga bisa merasakan kalau kata-kata kita itu positif atau negatif. Membangun, menginspirasi, menyemangati atau sebelahnya. Merendahkan, meremehkan, mencaci maki, mencibir, mencela. Orang bisa merasakan walaupun itu hanya untaian kata di dalam status atau di dalam konten-konten yang kita buat. Hari ini Bapak Saudara dalam aktivitas aksi harian kita diingatkan, diajak untuk menghayati dan mengamalkan atau melakukan 3 kata yang istimewa. Yang pertama adalah tolong, yang kedua adalah maaf dan terima kasih. 3 kata ini adalah kata yang sederhana, yang biasa kita lakukan atau biasa kita pakai, tetapi hari ini mari kita menggunakan kata tolong, maaf dan terima kasih itu dengan niat yang tepat dan juga waktu yang tepat serta cara yang tepat. Tolong, maaf dan terima kasih kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Mari kita menghayati bahwa dalam setiap perkataan kita, baik yang keluar dari mulut atau yang keluar dari jempol-jempol kita, dari gadget kita, itu akan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi anak-anak terang melalui perkataan kita. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Kita berdoa, naikkan syafaat kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur dalam doa keluarga hari ini kami diingatkan untuk berhati-hati dengan perkataan kami, karena perkataan kami Tuhan bukan hanya akan kami pertanggungjawabkan pada hari penghakiman, tetapi juga seringkali berdampak atau terjadi, berlaku kepada diri kami sendiri. Oleh sebab itu mampukan kami berhati-hati dalam setiap perkataan kami, baik perkataan lewat mulut kami, atau perkataan kata-kata yang keluar dari jari jemari kami yang mengetik tulisan kata-kata di dalam status kami, di medsos kami, dan di mana-mana kami bisa memproduksi kata-kata. Biarlah kata-kata itu memunculkan kasih Tuhan, memberikan sukacita, pengharapan dan pensemangat bagi mereka yang lemah dan berputus asa. Baiklah kami juga boleh dimampukan
menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, sehingga kami bisa melihat dan merasakan dampak dari perkataan yang kami ungkapkan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami mau bersehati, bersyafaat untuk Rumah Sakit Ukrida yang sudah diresmikan pada Sabtu yang lalu, menjadi sebuah sukacita, kebanggaan bagi kami warga GKI khususnya, dan juga seluruh umat Kristiani, karena satu lagi Tuhan boleh wujudkan mimpi-mimpi kami untuk semakin nyata menjadi garam dan terang melalui kehadiran Rumah Sakit Ukrida. Tuhan berkati yayasan, pengurus, pengelola, dan tentunya para dokter medis, perawat, bahkan sampai dengan karyawan, sampai dengan tenaga cleaning service, tukang parkir, dan semuanya Tuhan. Tuhan berkati urapi mereka agar bekerja dengan kesungguhan, dengan dedikasi dan ketulusan, agar keberadaan Rumah Sakit Ukrida ini benar-benar nyata, boleh menghadirkan kasih Tuhan, memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan, memberikan semangat dan pengharapan yang mengharapkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan juga untuk setiap keberadaan kami, terutama di Gereja GKI Delima, yang dalam minggu-minggu ini sedang bergumul untuk menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban kami tentang pembelian rumah di belakang gereja sebagai pastori. Tuhan yang akan campur tangan dalam rencana proses pelunasan dan transaksi jual beli. Tuhan cukupkan juga biaya untuk BPHTB atau pembayaran pajak, dan juga biaya notaris untuk pembuatan akta jual beli, sehingga segala sesuatunya nanti boleh berlangsung juga dengan baik, terselesaikan dengan lancar karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Tuhan juga gerakkan hati kami, umat-Mu, untuk boleh ambil bagian, terlibat dan mendukung untuk segala kebutuhan pembiayaan yang ada, dan juga siapapun Tuhan yang boleh mendengar, boleh digerakkan oleh Tuhan untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Berkati juga untuk majelis jemaat dalam setiap kebijakan-kebijakan, keputusan yang akan diambil, segala sesuatunya boleh terus menyatakan kasih dan karya Tuhan, terutama untuk proses pemilihan penatua, calon penatua GKI Delima yang dalam tahap proses pemanggilan. Tuhan yang akan memperlengkapi majelis yang menyampaikan panggilan Tuhan, dan juga mereka yang dipanggil boleh senantiasa bersehati dan boleh mengerti, memahami apa yang menjadi karya dan rencana Tuhan, terutama melalui gereja-Mu GKI Delima. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kehidupan umat-Mu, biarlah mereka juga boleh membawa doa-doa pribadi mereka. Umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh berhimpun dan bersekutu dalam doa keluarga GKI Delima, terutama pada aksi harian hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk menghayati, memaknai penggunaan kata tolong, maaf, dan terima kasih dengan sungguh-sungguh dan tulus. Kiranya itu boleh menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah syafaat kami yang kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan senantiasa dapat menjadi panduan setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang telah merubah hidup kita, supaya kita dapat menjadi saksinya. Biarlah kita menjadi saksi Tuhan yang setia di dalam keadaan apapun juga. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya, karena rencana Tuhan itu tidak pernah salah. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Kita akan mengakhiri doa keluarga. Kita angkat satu pujian dari KJ 427 bait 1 sampai dengan 3. Kusuka menuturkan. Ku
Kau menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa menyatakan kasih Tuhan dan karya Tuhan lewat perkataan kita, sehingga semakin banyak orang beroleh sukacita dan berkat Tuhan, sehingga disitulah kita menjadi terang di tengah dunia. Kini terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepikirlah engkau dan hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Maka sumber kasih karunia dan damai sejahtera akan menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih.